Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Mayung Barak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang daya dukung pondasi tiang uang. Kapasitas dukung pondasi tiang aksial dapat diperkirakan dari analisis empirik dengan menggunakan data pengujian tanah di lapangan seperti Standard Penetration Test atau SPT, data hasil uji tanah laboratorium, dan pengujian langsung di lapangan yang beberapa di antaranya yaitu Static Load Test dan Pile Driving Analyzer atau PDA. Mekanisme daya dukung pondasi tiang. Pondasi tiang mentransfer beban dari struktur di atasnya kepada lapisan tanah yang cukup kuat yang terdapat pada kedalaman tertentu. Transfer beban dilakukan melalui gesekan selimut atau skin friction dan tahanan ujung atau end bearing. Metode yang digunakan, pertama ada Meyerhof, lalu ada metode Breut tahun 1985, ketiga ada metode Paulus and Davis, dan yang terakhir ada metode US Army Corps. Daya dukung ujung tiang pada tanah lempung. Terdapat rumus QP sama dengan AP kali CU kali NC, di mana AP adalah luas ujung tiang atau seperempat VD kuadrat, sedangkan CU adalah kohesi yang biasanya diketahui atau bisa dicari dengan cara N dikali 2/3. Sedangkan NC adalah faktor daya dukung ujung. Daya dukung selimut tiang pada tanah lempung, yaitu rumusnya QS sama dengan P kali delta L kali alfa kali CU, di mana P sama dengan keliling tiang, CU adalah kohesi, alfa adalah koefisien adhesi antara tanah dan tiang, dan delta L adalah tebal lapisan tanah. Sedangkan daya dukung pada ujung tiang di tanah pasir memiliki rumus QP sama dengan CNC ditambah QNQ, di mana C adalah kohesi tanah, NC dan NQ merupakan faktor daya dukung, dan Q merupakan tekanan overburden. Daya dukung selimut tiang pada tanah pasir memiliki rumus QS sama dengan P kali delta L kali KS kali sigma V kali tan theta, di mana P merupakan keliling tiang, KS adalah koefisien tanah lateral, CU merupakan kohesi, atau juga bisa dicari dengan menggunakan N dikali 2/3, sigma V adalah tegangan vertikal efektif, delta L tebal lapisan tanah, dan tan theta adalah tan atau 2/3 kali theta. Daya dukung ultimate dan daya dukung desain, di mana ini rumusnya daya dukung ultimate adalah QU sama dengan QP ditambah QS, di mana QU merupakan daya dukung ultimate dan QP adalah daya dukung ujung tiang, dan QS adalah daya dukung selimut. Sedangkan daya dukung desain memiliki rumus QL sama dengan QU per FK, di mana QL adalah daya dukung desain, QU adalah daya dukung ultimate, dan FK adalah merupakan faktor keamanan. Nah, ini adalah tabel NC, di mana kita untuk mencari nilai NC, kita dapat melihat pada tabel tersebut dengan berpatokan pada diameter dari tiang yang kita gunakan. Apabila kita memiliki diameter tiang kurang dari 0,5 meter,
kita menggunakan NC yang bernilai 9. Apabila diameter tiangnya di antara 0,5 sampai 1 meter, kita menggunakan NC 7. Dan apabila diameter tiang yang kita gunakan lebih besar daripada 1 meter, kita menggunakan nilai NC 6. Ini adalah contoh soal yang akan kita bahas sedikit, di mana pada soal terdapat nilai, pada soal nomor 2 yang akan kita bahas, terdapat gambar di mana di situ terdapat data-datanya, data-data untuk kita menghitung. Di sini ada alfa sama dengan 0,55 pada seluruh tanah lempung. Nah, pada dasar pondasi itu terdapat tanah lempung dengan nilai N sama dengan 40 dan C sama dengan 30 ton per meter kuadrat. Pada lapisan pertama, tanahnya adalah tanah lempung dan memiliki nilai N sama dengan 5, C sama dengan 3,75 ton per meter kuadrat. Dengan tebal tanah yaitu H sama dengan 8 meter. Atau juga bisa kita katakan itu adalah delta L-nya. Nah, pada lapisan kedua, tanahnya juga lempung, memiliki nilai N sama dengan 15, C sama dengan 11,25 ton per meter kuadrat, delta L-nya 10 meter. Pada lapisan ketiga, tanahnya juga lempung, memiliki nilai N sama dengan 30, C sama dengan 22,5 ton per meter kuadrat, delta L sama dengan 7. Dan pada lapisan keempat atau lapisan terakhir, terdapat tanah lempung dengan nilai N 40, C 30 ton per meter kuadrat. Yang pertama kita lakukan adalah kita mencari nilai KP. Nah, rumus KP seperti yang tadi kita ketahui adalah AP dikali CU dikali NC. Nah, pada soal tadi dapat kita lihat nilai D atau diameter tiang tersebut adalah 100 cm atau sama dengan 1 meter. Maka dapat kita hitung AP-nya adalah 1/4 dikali V dikali D kuadrat C, lalu dikali CU dikali NC. Nah, kita masukkan nilai dari data yang kita ketahui tadi. Lalu kita hitung nilainya 1/4 V dikali 1 dikali 30 dan dikali 7. Nah, maka dapat hasilnya adalah 106. Untuk nilai NC tadi sudah diketahui ya. 1/4 V dikali 1 dikali 30 dikali 7. NC kita ketahui dari tabel NC tadi karena di sini diameternya adalah 1. Nah, maka hasil yang didapat adalah 164,9336 ton. Nah, lalu yang kedua kita nyari QS per lapisan. Yang pertama adalah QS1, P dikali delta L dikali alfa dikali CU. Lalu lanjutannya adalah V dikali D kuadrat dikali alfa dikali CU dengan nilai V dikali 1 dikali 8 dikali 0,55 dikali 3,75 dan hasilnya adalah 51,81 ton. QS2 memiliki nilai V dikali 1 dikali 10 dikali
0,55 dikali 11,25 dapat hasil 194,2875 ton. Lalu pada QS3 kita dapat nilainya V dikali 1 dikali 7 dikali 0,55 dikali 22,5 dapatkan hasil 272 ton. Dan pada lapisan terakhir kita dapat nilai V dikali 1 dikali 5 dikali 0,55 dikali 30. Dan hasilnya adalah 259,05 ton. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan Q ultimate, kita menjumlahkan hasil dari QP yang sudah kita dapat dengan jumlah QS yang sudah kita hitung tadi. Lalu kita jumlahkan QP ditambah sigma QS menjadi 164,9336 ditambah 51,81 ditambah 194,2875 ditambah 272 ditambah 259,05 dan mendapatkan hasil 942,0811 ton. Itu adalah key ultimate yang kita dapat dari perhitungan tadi. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang daya dukung tanah pada tiang bor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.